hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Terjolor yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kesempatan siang hari ini kita diperkenankan berkumpul di ruang kelas 6 dalam kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif di sekolah SD Negeri 3 Terjolor tahun 2024 dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Yang kedua, sebelum acara kami mulai, saya selaku moderator mohon izin untuk membacakan kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan. Nanti yang kedua adalah materi diseminasi oleh Bapak Iswanto, Sarjana Pendidikan Islam, dengan tema budaya positif di sekolah. Acara yang ketiga adalah lain-lain, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita memasuki acara yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang muslim, dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu materi diseminasi oleh Bapak Iswanto, Sarjana Pendidikan Islam, dengan tema budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Iswanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Mas Adi selaku moderator pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin berkenan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang pangapunten gempil kamatikan panjenengan sami, sehingga hari ini seharusnya panjenengan bisa istirahat. Namun hari ini kita bersama-sama menyamakan persepsi terkait keilmuan yang mungkin hari ini saya akan berbagi hal baik kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu, aksi nyata atau mohon maaf diseminasi yang hari ini ingin kami sampaikan adalah keilmuan yang saya dapat pada program pendidikan guru penggerak. Oleh karenanya terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini nanti bisa kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini. Nah Bapak Ibu, tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah budaya positif. Budaya positif. Mungkin kalau kita melihat atau mendengar kata-kata budaya positif, ini tentunya hal yang baik yang tentunya ada di benak kita. Betul atau salah Bapak Ibu? Nah, budaya positif. Kira-kira ada nggak kalau budaya negatif? Nah, ada. Budaya negatif pun juga ada. Sesuatu yang negatif dan terbudaya di lingkungan komunitas tertentu pasti itu ada. Namun di sini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama tentang budaya positif. Nah, istilah ini mungkin sebenarnya tidak asing kata-katanya. Namun kalau kemudian budaya positif ditarik ke kelas kita, ke sekolah kita, tentunya menjadi hal yang kiranya sedikit sedikit asing untuk kegiatan ini. Biasanya kita mendengarnya pembiasaan kan gitu ya. Budaya positif, saya sendiri pun baru ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini mengenal budaya positif. Baik Bapak Ibu, selamat datang kami haturkan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai guru yang hebat. Mari kita bersama-sama belajar, berkolaborasi
kolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif yang insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita tercinta. Saya bukan berarti kemudian kok menggurui nguyai segoro ya istilahnya. Ini nyuwun pangapunten, ini hanya berbagi praktek baik saja gitu ya. Kita sharing saja, kiranya nanti hal baik tersebut kalau misalkan ada bagusnya tentunya kita amalkan kan begitu. Kalau kiranya kurang bagus tentunya dapat kita hindari. Baik Bapak Ibu, kita mengawal materi dari sini. Tujuan bikin kita bahwa kita memiliki seorang tokoh yang namanya KHD Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang KHD sampaikan tentang filosofi pendidikan, bahwa KHD ini menyebutkan bahwa tujuan pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak yang kita didik, agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasarnya, memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya, dalam hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terus Bapak Ibu, bahwasanya kita ini sebenarnya sebagai pendidik ini hanya menuntun kodrat yang ada dalam diri anak. Kita tidak bisa memaksakan apa yang ada di dalam diri anak. Apapun itu latar belakang anak dan kemampuan anak, sebenarnya kita ini hanya menuntun. Kalau menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita hanya menuntun, bukan berarti kemudian kita ini bisa memaksakan ini loh cita-citamu ini seperti ini ya, tidak. Tapi kita menuntun sebagaimana karakter yang anak punya ini. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini refleksi, menjadi seorang guru tentunya ini adalah anugerah terindah bagi kita semuanya. Guru adalah profesi yang sangat mulia yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas. Kemudian amanah yang kemudian diberikan kepada kita ini sebuah anugerah, karena tidak mungkin atau belum tentu juga orang yang kuliahnya di pendidikan bisa menyampaikan ilmunya mengajar di sekolah. Atau sebaliknya terkadang kuliahnya bukan jurusan pendidikan, namun di sisi lain mampu menyampaikan ilmunya, mendidik kepada anak-anak dan memiliki kesempatan itu. Nah, makanya kita harus bersyukur bahwasanya kita ini adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemikiran terkait dengan Ki Hajar Dewantara. Bisa saya sampaikan sepenuhnya. Nah, kita masuk ke materi budaya positif Bapak Ibu. Bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beberapa dimensi Bapak Ibu. Kalau kita masuk pada kurikulum merdeka tentunya kita pun tidak asing lagi tentang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Walaupun satu sisi terkadang hanya slogan karena belum bisa mewujudkan ya, ada beberapa dimensi terkait dengan profil pelajar Pancasila, dan ini adalah muara sesuai dengan kurikulum yang diberikan pemerintah untuk kita pedomani. Muaranya kemana? Profil pelajar Pancasila, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini konsep budaya positif Bapak Ibu. Konsep utama budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita harus mempersiapkan, mengetahui, dan kemudian nanti di posisi mana kita menempatkan hal tersebut. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol seorang guru, kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Dan disinilah Bapak Ibu, di segitiga restitusi inilah yang kemudian nantinya menjadi
fondasi kita untuk kemudian bisa mewujudkan budaya positif yang bisa kita kembangkan di sekolah. Kita mulai dari yang pertama, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, gitu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama nomor minggu apa Bu? Mandiri, kemudian kan berkarakter kritis, kemudian kreatif, terus gotong royong, berkebinekaan global. Di atas apa Bu? Ketinggalan betul Bu? Hah? Ayo, apa? Beriman bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sebenarnya yang pertama. Jadi, pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini dimensi yang pertama seharusnya. Dan kita dalam mengajar nanti tujuan utamanya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu belum merdeka kelas 3 dan 6. Sebentar lagi akan ada namanya pembekalan dan sosialisasi terkait dengan kurikulum IKM begitu ya. Yang salah nanti juga mengarahnya ke sini. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya bahwasanya kemarin sejak awal bahkan sejak dulu bahwa kurikulum ini selalu berubah-ubah, mulai dari mungkin CBSA begitu, sebelum CBSA ada 74 atau 75 kayaknya kan. Ini CGP ini kelasnya nih melewati. Nah, ada CBSA, ada kurikulum sebelum 13 apa ya? KTSP, betul. Nah, dan sekarang perubahan itu, paradigma baru itu adalah kurikulum merdeka yang pada intinya nanti mewujudkan profil pelajar Pancasila begitu. Nah, ini contoh pembelajaran yang terdiferensiasi, begitu ya. Ada pembedaan, kemudian sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kebutuhan anak didik kita diarahkan ke sana. Nah, kita tidak usah ke diferensiasi, namun ini hanyalah jembatan saja untuk menuju ke budaya positif. Perubahan paradigma itu Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu semuanya untuk menulis sesuatu, gitu ya, menulis sesuatu yang paling berharga. Kalau misalkan ada barangnya saya suruh pegang. Tapi karena ini nggak ada barangnya, silahkan tulis saja kira-kira yang Bapak Ibu semuanya paling berharga. Kira-kira apa mau ditulis? Otomatis kan masing-masing kan beda. Kalau misalkan saya yang paling berharga duit emas 10 kilo misalkan. Tapi kalau tidak punya berarti siapa yang paling berharga? Nah, ditulis satu kata, satu mawon. Kalau misalkan banyak yang paling berharga, kalian Bapak Ibu semuanya cukup menuliskan satu mawon. Kira-kira ya. Ini nggak boleh turunan ya. Karena masing-masing memandang sesuatu yang berharga itu berbeda-beda. Sesuatu yang berharga itu berbeda-beda. Misalkan Mas Adi yang paling berharga adalah istrinya. Bisa jadi kan? Boleh. Pokoknya semuanya saja yang paling berharga itu apa? Tulis satu saja. Sudah? Masa ya randuwe sing berharga. Satu aja. Sing Bapak Ibu anggap paling berharga. Paling berharga. Sudah? Oke Bapak Ibu. Oke, kalau sudah silakan digenggam sekuat-kuatnya. Satu meja kan ini dua, berarti genggam. Ya, nggak sampai langsung saja.
Sampun? Betul Bu? Nah, kira-kira misalkan ini yang dari depan Bu Fitri sama Bu Pre. Nah, Bu Fitri ini pengen coba melepaskan genggaman Bu Pre. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Bu Fitri ini pengen melepaskan genggaman Bu Pre, hendak meminta memberikan sesuatu yang berharga itu. Nggak tahu. Mungkin jangan-jangan yang paling berharga emas 2 gram. Yang Bu Fitri harap dijaluk misalkan. Kan bisa jadi orang itu merebut, kemudian meminta untuk diberikan sesuatu yang dimiliki orang lain itu ada beberapa hal faktor, banyak hal yang melatar belakanginya. Mungkin karena lebih seneng pengen memiliki, atau justru karena pengen pengen mengetahui, sekedar pengen mengetahui. Gitu apa betul nggak tadi? Nah, kira-kira tanggapannya bagaimana? Saya tanya Bu Pre. Nah, kira-kira nih Bu Fitri niki pengen melepaskan gitu ya, dengan cara berbagai cara, pengen meminta atau melepaskan, pengen melerai genggaman panjenengan pengen dipertahankan supaya tidak bisa diambil, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu ya. Alasannya kenapa Bu? Oh gitu. Oke, ada pendapat yang lain. Kalau misalkan Bu Fitri yang memiliki itu, kira-kira melepaskan badan. Ya di sini kami tidak ingin istilahnya harus sama pendapatnya, beda pun nggak apa-apa. Yang penting kan alasan seseorang itu kan tetap berbeda-beda, memiliki latar belakang ya. Dan itu juga tidak bisa disalahkan. Bu Fitri dia itu, jangan melepaskan atau tidak ketika ada buku yang pengen membuka. Tetap bersikuku. Semua tanya. Bu Fitri, gimana Bu? Gimana Bu? Menurut panjenengan? Tetap dipertahankan sekuat Yes. Sama. Oke, Bu. Berarti sama. Kuning. menjaga, Pak. Menjaga. Oke, Melita. Dipertahankan. Mbak. Sama. Mas apa? Tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Kenapa ya tetap dipertahankan? Kenapa ya? Seandainya ada yang menjawab, saya lepas Pak. Kira-kira salah betul nih kira-kira. Jadi yang paling berharga. Gitu. Ya sebenarnya tidak salah, asalkan punya alasan yang bisa diterima gitu ya. Dan itu kan masing-masing orang ini berbeda-beda. Entah apapun alasannya, masing-masing orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Alasannya semuanya tidak pengen melepaskan. Kenapa? Karena sesuatu itu adalah yang paling berharga, Nah, Bapak Ibu, apa yang tadi Bapak Ibu sekalian pertahankan ini adalah melambangkan sebuah ilustrasi bahwasanya sesuatu yang berharga itu memang bisa jadi sangat kita pertahankan atau bisa jadi terlepas dari genggaman kita begitu. Nah, ilusi guru mengontrol murid begitu ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kemudian orang lain ingin merebutnya, kemudian pengen mempurah-porandakan apa yang ada di genggaman kita, ketika kita itu bersikukuh untuk mempertahankan, inilah yang kemudian nanti akan menguatkan karakter seseorang. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa Bu Fitri tadi hendak memaksa Bu Pre untuk melepaskan? Saya yakin Bu Fitri juga punya alasan tertentu, punya alasan, begitu ya. Dan apakah itu bisa disalahkan? Belum tentu bisa disalahkan.
Karena siapa tahu Bu Fitri tadi ketika hendak memaksa Bu Pre melepaskan genggaman, dikiranya oh itu milik saya, kan bisa jadi ya, tergantung alasan seseorang. Bisa masuk. Lanjut. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu Bapak Ibu? Stimulus respon ini misalnya seperti ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita cukup mengontrol sebagai seorang bagi. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita sebagai kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi ketika kita ingin melepaskan genggaman orang lain, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon yang lain, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi kalau teori kontrol, bahwasanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Tapi model berpikir menang-menang. Tentu menang-menang gitu ya. Nah, ini terkait dengan stimulus respon dan teori kontrol. Lanjut Mas. Oke, kita masuk ke yang berikutnya adalah disiplin positif. Ya, tadi yang pertama konsep dasar ini yang pertama adalah paradigma baru. Kemudian yang kedua disiplin positif. Apa makna disiplin? Nanti kita akan melihat terkait dengan teori kontrol ini nanti di sini di slide berikutnya. Nah, lanjut Mas. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Discipline. Discipline bahasa Latinnya. Mana asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, muridnya Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Apa yang dia hargai? Apa tujuan? Kenapa harus disiplin dan sebagainya? Lanjut Mas. Nah, disiplin positif Bapak Ibu, dalam budaya kita, mana disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ketika kita tidak melaksanakan kedisiplinan itu, kita merasa nyaman apa betul? Betul ya? Nah, kudunya aturannya kita harus disiplin, tapi ketika kita melanggar kedisiplinan, tentunya ketidaknyamanan itu pasti akan kita rasakan. Kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya apa? Motivasi dari dalam diri seseorang, dari dalam diri murid itu sendiri, bukan motivasi ekstrinsik dari orang lain. Aku melaksanakan ini mergone di takut dimarahi oleh Pak Aldi. Aku melaksanakan disiplin ini mergane takut nanti nilai saya jeblok. Aku melaksanakan ngeten iki karena adanya bubreh di kelas 5. Gitu. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Tapi kalau misalkan intrinsik itu dalam diri anak itu, saya melaksanakan disiplin karena memang ini untuk saya, supaya saya menjadi orang yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah ini muara dari disiplin positif ini adalah supaya murid itu memiliki sesuatu kesadaran, tumbuh kesadaran murid itu sendiri untuk melawan sesuatu yang mungkin dia melaksanakan karena sogokan, karena ancaman, karena takut hukuman dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Nah, ini disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini adalah motivasi dari dalam diri anak sendiri.
dari dalam diri seseorang sendiri, namanya intrinsik ya, gitu. Dan nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan, tentunya sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang, setiap individu. Kemana arahnya nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Karena kita memang berada di lingkungan kependidikan, gitu ya, lingkungan tarbiyah. Nah ini Bapak Ibu guru yang saya hormati adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Gitu ya, konsep dasar budaya muslim itu yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Saya yakin kita semua ini pasti butuh semua hal itu. Gini betul, bertahan hidup. Misalkan ada yang mau mencelakai kita, pasti kita punya hak untuk mempertahankan hidup kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siapa sih orang yang tidak pengen dikasih, disayangi oleh orang lain, atau diterima diri kita di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungan tertentu? Pasti semua. Kemudian penguasaan, apapun yang akan kita laksanakan pasti hal-hal tertentu kita memiliki kekuasaan untuk itu, dengan harta kita misalkan, dengan apa yang kita punya. Kalau ada orang lain yang hendak meminta, ada kalanya kita harus pertahankan. Kebebasan, freedom, gitu ya, kebebasan. Nah, pasti seseorang punya hak untuk bebas. Paling kesenangan. Kadang-kadang kesenangan ini seseorang menjadi sebuah kebutuhan. Walaupun kadang-kadang pengen bersenang-senang begitu ya, modalnya juga tidak sedikit gitu ya. Tapi kesenangan itu apakah kemudian hanya diukur dari materi? Kan tidak. Beberapa hal terkait dengan kesenangan yang itu merupakan kebutuhan dasar manusia, termasuk kemis tuli renang itu ya karena kebutuhan kesenangan. Kesenangan murid kita untuk berenang, begitu ya. Orang bermurid itu tambah guru itu ya pengen seneng aslinya. Apa malah dibayari ya Bu ya. Gitu. Makanya jangan lupakan piknik kan begitu. Nah, itu terkait dengan kesenangan seseorang yang ada kalanya diukur dari hal-hal yang seperti itu, piknik. Kemudian selain piknik namanya istilahnya healing. Itu juga ada kebutuhan dasar manusia, shopping, atau mungkin kita sekedar selfie gitu ya. Itu juga bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mbak Fitri sering selfie itu mergane salah satunya mungkin ini kan begitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, begitu. Yang paling dasar itu ada 5, di antaranya ini. Lanjut Mas. Nah, realitas kebutuhan setiap orang itu memang berbeda. Kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang senang itu kita memandang dengan kita piknik, dengan kita healing, atau di sisi lain orang senang itu karena sudah mencapai puncak gunung, misalkan sesok lulus tes masuk PPG misalnya. Nah, itu senang juga. Hebat tes sih. Sesok jangan lupa tes Mbak. Nah, mangkat sing isu. Jangan lupa berdoa supaya besok kebutuhan panjenengan karena salah satunya senang. Nek ora lulus kan besok ya seneng ya. Nah, gitu. Agar terpenuhi kebutuhan senangnya salah satunya lulus tes itu juga terpenuhi kebutuhan dirinya. Dan masing-masing berbeda-beda. Kadang piknik itu udah seneng, karena mengeluarkan biaya yang banyak, kan bisa jadi. Padahal kadang itu piknik itu mergane orang bayar. Lu seneng. Gitu. Oke Mas, lanjut Mas Adi. Oke, nah ini. Nah, coba Bapak Ibu kita baca bersama-sama panjenengan Hayati kira-kira nanti apa yang pandangan panjenengan seperti apa, gitu ya. Nah, gitu ya. Buati guru kelas 5 SD cerita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas.
Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi yang seringkali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Nah ini, jika Anda menghadapi sesuatu yang seperti itu, seperti Bu Wati tersebut, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Tulis Bapak Ibu. Seandainya itu panjenengan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Monggo, kira-kira jika Anda menghadapi sesuatu seperti Bu Wati. Bu Wati itu ibaratnya panjenengan kan begitu ya. Kira-kira kalau menghadapi seperti itu, menurut panjenengan apa yang Anda lakukan? Apa yang panjenengan lakukan? Monggo, tenang mawon, nanti masih ini. Ayo ditulis dulu. Turunan boleh silakan. Tapi masa pandangan seorang sama. Ya, masih beda-beda. Ya. Jadi jawabannya ada dua nih. Yang pertama ketika Anda menjadi buwati. Yang kedua terkait dengan Andi secara pribadi. Kira-kira kenapa alasan Andi melakukan hal itu? Ada yang sudah Bu? Yang sudah langsung ditempel maju ke depan. Ya, tempel lagi. Nah, apa? Di sini bukan berarti memaksakan satu pendapat, tapi pendapat apapun itu adalah semuanya benar. Enggak, tempel sini putih. Ya Bu. Nah. Ini kayaknya mengalami. Ayo Bu. Tidak apa-apa Bu. Mas penting saya kebetulan balik. Enggak. Langsung tempel. Oke, ditekuk aja Bu, tidak apa-apa Bu. Tekuk lah bisa. Oh iya. Yang belum malu nggak mas. Oke, ayo Bu, mangga yang lain. Mangga, kuning, langsung kuning, tempel kuning. Bener. Oke, nggak usah dinamai pokoknya. Enggak, tempel aja. Masih ada lagi mangga. Oke, siap. Oke, sampai dulu yang lain. Ada yang mau berpendapat, Bapak Ibu? Monggo, yang siap berpendapat. Pendapatnya sesuai yang ditempel nggak apa-apa, monggo. Siapa yang mau berpendapat? Siap berpendapat. Monggo. Mbak Jess sudah selesai? Belum. Ah, Cuma ya. kontak pak.
bla 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 bla. Oh, dibaca. Ya ada jawaban bla Iya, bla iya. bla. Maksudnya menasihati Andi. Oh, Kemudian iya. selain itu memberi pengarahan kepada seluruh siswa kelas 5 supaya mau berbagi. Itu. Gitu. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Mungkin ini bukan masalah si Andi tidak punya uang untuk membeli makanan dan yang lainnya, tapi mungkin si Andi ini ada masalah secara emosionalnya pada diri dia sendiri sehingga mendorong dia untuk melakukan tindakan yang dianggap kurang baik. Gitu. Oke, sudah? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Saya minta satu lagi, langsung tambah. Satu lagi, monggo. Siapa yang mana lagi? Monggo Bapak Ibu. Bunda Bena, Berita, ayo. Bu Fitri, ayo. Tidak apa-apa, pendapatnya saya beda-beda juga nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa, sesuai yang panjenengan tulis tadi. Ayo. Ahmad, ya Pak Ahmad. Satu aja, ayo. Jenengan nulis apa? Ayo, startnya dulu solusi. Siapa lagi? Ya, saya dari TK Kuning. Yang jenengan tulis nggak apa-apa. Ya. Mungkin kurangnya anak siswa tadi mungkin dari keluarga mungkin kurangnya pendekatan antara orang tua dengan anak. Sebagai guru yang melakukan pendekatan kepada anak, yes, tidak berarti ya sama seperti Mbak Jami. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, udah saya tak melihat ke sini. Nah, ini yang hijau pertama sebagai guru, ya sebagai guru seperti Bu Wati yang dilakukan adalah menasihati Andi supaya membawa bekal makan sendiri. Kemudian tidak membawa bekal, alasan Andi tidak membawa bekal dan uang sakunya sudah habis. Kemudian yang kedua, Andi didekati. Nah, ini sebagai guru ini gurunya. Ditanya, mungkin Andi di rumah belum sarapan atau hanya sekedar iseng. Betul juga. Ya, sekedar iseng ya iseng lain. Sayangnya alasan Andi ini belum tertuliskan. Kemudian tergantung dari latar belakang anak. Jika anak tidak mampu, maka akan saya suruh temannya untuk memberi secara ikhlas. Jika anak mampu makan, akan ditegur. Bisa jadi anak tidak mampu atau memiliki kebiasaan yang buruk. Kemudian kurangnya perhatian dan pendekatan antara orang tua dan anak. Ini tadi sudah disampaikan. Sebagai ibu guru memberikan pendekatan dan nasihat kepada siswa tersebut. Kemudian menanyakan kepada Andi kenapa melakukan hal tersebut, mendekati dan memberi arahan terhadap Andi. Kemudian pengen diperhatikan dari teman atau guru, kurang perhatian orang tua. Andi alasannya karena belum sarapan dari rumah. Ketika menjadi Bu Wati, mendekati Andi dan menanyakan alasannya dan mencari solusi dari perbuatannya. Yang menjadi Andi dikarenakan di rumah belum masak. Ya bisa jadi, saya masak organik berhasil teh, gitu ya. Ya jadi orang tua sibuk, Andi tidak diperhatikan oleh orang tua dan seterusnya. Menasihati Andi dan memberi pengarahan kepada seluruh siswa kelas 5 supaya berbagi. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas pendapat panjenengan. Menurut saya semuanya memang benar. Alasan masing-masing itu adalah masuk akal, ya. Alasan masing-masing itu pasti punya alasan juga. Artinya apa? Di sini mereka kalau sebagai Bu Wati, tentunya Bapak Ibu, kita juga sebagai guru menempatkan guru seperti apa, jenengan juga punya pengalaman terkait dengan itu. Nah, kira-kira apa alasan Andi melakukan hal itu? Lanjut Mas. Nah,
penerapan disiplin positif, Ibu Ati sebaiknya, nah ini salah satu solusinya ya, sebaiknya mencari tahu alasan Andi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi. Bisa jadi Andi itu melakukan memaksa karena apa? Untuk memenuhi kebutuhannya, 5 dasar kebutuhan tadi. Nah, Andi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, survival, ya kan? Bertahan hidup. Nah, orang makan kok ya luwe. Ya nek esuk mau makan nek ada ini. Nah, bisa jadi kan? Kenapa kok memaksa? Ya seperti itu. Kalau misalkan hukum haram halal itu, kalau misalkan di hutan orang yang panganan liarnya adalah enaknya berbabi pas saat itu. Halal betul makan babi. Halal. Karena apa? Survival, bertahan hidup. Larangan godong wis ora enak gitu ya. Kemudian yang lain pokoknya nggak ada kecuali hanya itu. Kemudian yang kedua, teman Andi jadi memperhatikan, love and belonging. Ini kasih sayang gitu ya. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Iya, karena Andi seperti itu bisa jadi sahabat-sahabatnya menjadi memperhatikan, perhatian, kemudian empati dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Andi merasa hebat karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Power, bahwa seakan-akan Andi ini adalah penguasa tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Merasa dirinya paling berkuasa, sehingga semena-mena terhadap orang lain. Kemudian keempat, Andi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Kita risau-risau karena selalu bekal yang sama. Freedom, kebebasan. Dan yang kelima adalah Andi hanya iseng. Nanti ada yang jawab iseng. Dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, kesenangan, gerge, memenuhi rasa senang ini kadang-kadang yang jarak koncon ini. Gitu ya. Jarak koncon. Ternyata itu kebutuhan dasar manusia. Pengen seneng apa jenenge jarak koncon ini. Nah, gitu. Padahal koncon yang dijarak itu masa di paksa disakiti. Oke. Jadi, selanjutnya yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Seseorang itu melaksanakan atau mengambil tindakan itu karena adanya motivasi. Baik itu motivasi itu yang bersifat eksternal, internal, maupun motivasi yang lainnya, begitu ya. Secara sadar maupun tidak sadar, diri seorang ini akan melakukan sesuatu atau melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, seperti apa yang dilakukan Andi tadi. Ternyata ketika melihat latar belakang alasan, bukan hanya hal makan saja, ternyata kesenangan lain jarak pacarnya, begitu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, begitu ya, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi eksternal, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini motivasi internal, gitu. Tujuan disiplin positif. Selanjutnya adalah Nah ini kira-kira di posisi mana kita harus menempatkan diri, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Guru dihukum Bu Tre, misalnya. Guru dihukum Pak Afud misalnya. Nah ini ternyata motivasinya belum dari dalam diri, motivasi intrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika seorang guru selalu memberikan hadiah, gitu ya, ribet. Ternyata akibatnya seperti ini. Murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan sesuatu imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, motivasi dari luar. Jadi belum tentu baik juga ketika kita itu selalu memberikan reward, memberikan hadiah. Karena murid ini akan melakukan hal tujuan tertentu karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan inilah yang merupakan
motivasi prinsip. Nah, muaranya Bapak Ibu terkait dengan di mana posisi kita akan menempatkan adalah salah satunya ini. Bagaimana kita bisa memberikan motivasi murid itu bukan karena hukuman, takut dan lain sebagainya, atau karena penghargaan, imbalan, ribet, tapi karena motivasi dari dalam dirinya. Oke, lanjut Pak Sadi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang dibaca Bapak Ibu. Sita kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran langsung dia lebih banyak pendiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat pelajaran matematika Pak Bayu menanyakan pertanyaan, Sita menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sita yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Bayu pada saat itu membiarkan teman-teman Sita menertawakan Sita yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Sita untuk maju ke depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Bayu. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sita di depan kelas sambil menundukkan hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bayu terhadap Sita? Tidak. Kenapa, Bu? Budes tadi. Permalukan anak. Ada lagi? Semuanya mungkin mayoritas tidak setuju ya tindakan Pak Bayu ya. Menurut Anda tindakan Pak Bayu terhadap Sita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kira-kira apa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Kenapa, Bu? Lanjut Mas Adi. Kita lihat di sini tindakan guru. Mari berarti hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Beda nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Nah, kita berarti bersama-sama menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena apa? Ada tumpahan air, gitu ya alasannya. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Enak murid sepatunya berwarna warna hitam. Nah, yang jelas kelas hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, ya kita lihat bersama-sama, Mas. Hukuman, konsekuensi, ya. Konsekuensi. Kenapa disebut hukuman dan kenapa disebut konsekuensi? Nah, kenapa dah? Oke ya, kenapa disebut seperti itu? Lanjutkan. Oke, ini bedanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Bedanya tadi ya, menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, sering diukur sesuai detik. Anak menghargai disiplin. Kalau hukuman yang kedua paksaan. Paksaan. Enak orang ini, gitu ya. Stimulus atau tanggapan. Kemudian yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Dan hukuman berikutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Waktu dihukum, mendelik wae timbang nang sholat kan begitu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, sedangkan konsekuensi ini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, sifatnya sementara. Sementara hukuman itu adalah jangka panjang. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi kira-kira kalau diambil presentasi, kira-kira lebih mengenai yang mana, Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, ini terkait dengan beda hukum dan konsekuensi. Lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada restitusi, posisi kontrol seorang guru. Apakah kita nanti dalam menghadapi masalah yang dihadapi anak-anak itu adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, ini kita pelajari bersama-sama. Kita harusnya yang mana, begitu ya. Nah, kalau penghukum otomatis tadi seperti hukuman tadi seperti itu, membuat rasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, lanjut lagi. Nah, ini masih pelajaran kita. Penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini posisi kontrol ya Bapak Ibu. Artinya kita itu posisi seorang guru ketika menghadapi anak itu di mana, gitu ya. Kemudian teman, guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Monitor, pemantau, memonitor berarti mengawasi anak-anak. Yang kelima, manajer, respon yang menunjukkan, maksudnya respon seorang guru yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, permasalahan murid itu sendiri, gitu ya. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Oke, Mas, lanjut. Nah, ini misalkan ada kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi penghukum, nih kata-katanya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini penghukum yang membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa pada kamu. Ini posisi ketika kita menjadi pembuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah karena kata-kata kita. Berapa kali dong bu guru harus memberitahu kalian, kamu, bu guru sangat kecewa padamu, gitu ya. Kalau sebagai teman, nah ini temannya ibaratnya yang pacarnya WD, ayolah yang tertib, nah buat bu guru bangga. Nah, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, kira-kira ada di nontonnya anak-anak seneng banget. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, ini pemantau. Tapi kalau seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, langsung dikira-kira ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita berposisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajernya, konsekuensinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ketika identitas kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, nah, ini seperti ini: menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian berceramah malah seharusnya begini, ibu kecewa tadi sesuai dengan tadi, gitu ya. Nah, kalau teman juga membuatkan alasan-alasan untuk murid, gitu ya. Saking penaknya ya, itu cocok kan seneng ya, kan begitu. Memantau, menghitung dan mengukur. Mana manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalkan contoh yang kedua, melakukan awas ya, rasakan nanti kalau kalian hari ini tidak mengerjakan PR. Gitu kan. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, ini akibat ketika kita sering menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua, ketika kita sering melakukan membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Gitu ya. Karena nantinya saya begini, jangan-jangan itu seperti ini lagi ya. Akhirnya itu menyembunyikan, menyangkal dan sebagainya. Jadi dibilang sama Bapak Ibu gurunya. Yang sebagai teman, ketergantungan, kepenaan, gitu kan? Ketergantungan anak menjadi tergantung kepada dirinya. Kemudian pemantau
ya sok-sok ya. Ya pede ya iso. Nah, kemudian sebagai seorang manajer menguatkan pribadi. Kenapa? Karena apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki solusi, memperbaiki masalah ini. Nah, ini posisi kita di sini Bapak Ibu, seorang manajer. Kalau melihat 5 posisi kontrol, kemana kita harus menempatkan diri? Ya, yang terbaik yaitu sebagai manajer. Oke, lanjut Mas. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Nah, ini juga bagian dari materi kita terkait dengan muara apa yang menjadi posisi kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak itu memiliki kesalahan, berbuat yang tidak pas, karena dengan posisi kita itu bagus, tujuannya untuk apa? Adalah menguatkan karakter seorang siswa. Dan dari apa itu? Dari restitusi ini, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, menurut dosen 2004. Lanjut Mas Adi. Nah, ini jadi sudah hukuman menyakitkan, tidak nyaman, pasal disiplin dengan identitas yang gagal tadi ya. Tidak kita selalu dengan hukuman, bahkan dengan penghargaan. Ini ternyata untuk menerapkan disiplin itu gagal. Karena murid akan merasa seperti ini, sakit hati, takut, merasa terpaksa, merusak hubungan. Kemudian kenapa kok kita memberikan reward itu bisa merusak hubungan? Bisa jadi yang selalu kita berikan reward itu justru adalah semakin manja, kan begitu. Oke, lanjut. Nah, ini konsekuensi dan restitusi, muatan jangka pendek dan konsekuensi. Ternyata dari konsekuensi akan ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Perlu monitoring berkelanjutan nggak konsekuensi, tapi kalau misalnya restitusi fokus pada pembicaraan masalah jangka panjang. Nah, oke, lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan cara pendekatan restitusi, cara penanaman disiplin positif pada murid. Ini apa tuh restitusi? Tadi sudah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi. Ini namanya restitusi. Ciri-cirinya seperti apa? Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian terakhir menguatkan fokus pada solusi. Nah, ini tadi kasus kita sering membuat PR. Sudah cukup, lanjut aja Mas. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik Mas. Nah, seperti ini. Kita restitusi itu ada 3. Ketika kita ingin memposisikan diri melalui restitusi membentuk anak, itu ada 3 tindakan. Nah, kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. 3 tindakan itu, 3 tahapan itu disebut segitiga restitusi menurut dosen gitu ya. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang seperti apa itu? Keyakinan yang seperti apa itu nanti kita bahas bersama-sama. Bahwa restitusi ini membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, dan bukan guru yang memutuskan ketika ini berhasil. Berhasilan ini akan memberikan penghargaan terhadap diri orang tersebut. Murid tersebut kuat dan menghargai dirinya, percaya diri, dan memiliki motivasi intensif. Nih, ini Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi itu seperti ini. Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak, guru juga berbuat salah. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Ini ketika menanyai anak, ketika anak berbuat salah. Kemudian yang kedua, lanjut ke validasi tindakan kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Bapak ibu pun juga berbuat salah. Namun demikian kita harus bisa mengambil
hikmahnya, misalnya seperti itu. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi ini contoh validasi kebutuhan, validasi tindakan, validasi tindakan. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang ditanyakan? Menanyakan kebajikan individu, berbicara dengan tenang, tidak menyalahkan. Gitu. Artinya apa? Terakhir itu adalah keyakinan yang disepakati di sekolah atau di kelas, dimulai dari kelas. Seperti apa ini tentang segitiga restitusi, tahapan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Di sini kami menyampaikan satu kasus, ada 2 kasus. Coba saya menceritakan. Nah, ini kasus yang pertama. Kemarin ini juga sudah saya video seperti apa gitu ya. Muksid memecahkan lampu listrik yang ada di kelas. Kasusnya seperti ini. Pada saat istirahat, Muksid masuk kembali ke kelas, mengambil sebuah bola untuk bermain bersama teman-temannya yang di halaman sekolah. Namun ketika di dalam kelas, Muksid melemparkan bola tersebut ke atas, sehingga setelah beberapa kali lemparan bola tersebut mengenai lampu yang ada di dalam kelas, sehingga lampu tersebut rusak. Kebetulan salah satu temannya ada yang melihat kejadian itu dan melaporkan ke ruang guru. Murid memecahkan lampu itu salah buatan Bapak Ibu? Ya karena merusak fasilitas. Lanjut Mas. Videonya seperti apa nanti? Kemudian kasus yang kedua. Nah ini Bilqis tidak mengerjakan PR karena lupa, gitu ya. Nah videonya seperti apa? Saya tak menjelaskan satu video. Saya tak mencontohkan satu video terkait dengan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu ya. Kasus 01. Dari sini nih. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan, menanyakan tindakan Muksid seperti apa gitu.
mungkin jadi gitu ya. Ternyata malah kelembutan. Gitu. Praktek segitiga restitusi gitu ya. Ada tadi yang pertama menstabilkan identitas, kesalahan ditanyakan kira-kira seperti apa, validasi tindakan kon nyeritane, terakhir sebagai penanya menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan yang sudah disepakati di kelas. Nah, posisi apakah kemudian kita langsung marah-marah? Intinya tidak seperti itu gitu. Praktek segitiga restitusi tidak seperti itu. Nah, ini contoh kasus saja. Kemudian yang berikutnya, nah ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin juga sudah saya praktikkan juga di kelas 5 untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendaraan? Katanya kan seperti itu. Mengapa kita tidak mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari misalkan? Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan itu? Mas. Nah, ini karena keyakinan kelas bentukannya itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah dipahami sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini contohnya keyakinan kelas itu. Nah, misalkan berdoa sebelum dan setelah proses belajar, menyelesaikan tugas yang diberikan, disiplin dan bertanggung jawab. Pokoknya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, pembuatannya ini bagaimana Bapak Ibu? Kemarin juga saya sudah minta tolong Pak Afud untuk video. Ini kita bisa tayangkan, tapi karena sudah jam 14 kita singkat mohon bahwasanya pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, nah anak-anak itu digali potensinya, artinya keyakinan kelas yang berupa nilai-nilai kebajikan itu diambil dari semua warga sekolah atau dalam hal ini kelas kita. Kelas kita. Anak suruh menulis atau misalkan kalau tidak ada kertas ya nulis di sembarang langsung ke depan nggak apa-apa. Tapi muncul dari semua, baik itu murid maupun guru. Tapi Bapak Ibu jangan memakai jangan. Artinya jangan berteriak-teriak, jangan mengganggu orang lain. Tidak seperti itu. Tapi namanya nilai-nilai kebajikan, saling menghargai. Ini yang depan ada. Depan lagi. Nah ini berdoa sebelum dan setelah proses misalnya proses belajar, menyelesaikan tugas yang diberikan, disiplin dan bertanggung jawab. Misalkan mengerjakan PR itu termasuk yang mana Bapak Ibu? Disiplin dan bertanggung jawab. Atau bisa masuk yang kedua, menyelesaikan tugas yang diberikan. Kalau memecahkan lampu kira-kira masuk yang mana? Kalau ada nggak di sini? Disiplin dan bertanggung jawab juga bisa bertanggung jawab, menjaga keamanan. Berarti kalau misalkan di sini tulis menjaga keamanan kelas juga bisa. Nah nanti ketika semua kan menuliskan Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu, maju yang ngarep kabeh nulis, tulis di board. Sing podo didadekake siji. Didadekake siji. Kemudian setelahnya ditulis yang disepakati. Kira-kira mana saja ini yang menjadi kesepakatan kita bersama ditulis. Misalkan ini ada 6 gitu ya. Ini 6 ini ditulis. Itulah dari anak-anak sama gitu ya, yang 6 ini gotong royong bisa kelas. Tidak boleh bertengkar, boleh tidak seperti ini? Nggak boleh karena memakai tidak. Jadi nilai-nilai kebajikan. Jangan memakai tidak, jangan memakai jangan gitu ya. Nilai kebajikan. Nah, TK pun ya bisa jadi misalkan anak-anak kecil dibimbing untuk kira-kira nilai kebajikan itu apa? Oh, saling menghormati, saling menghargai. Nah, kan bisa. Ini terkait dengan keyakinan. Dan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi itu nanti endingnya, terakhirnya ini menanyakan ini. Endingnya itu anak-anak itu memahami ini dan menjadikan keyakinan kelas itu sebagai motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Bukan karena gurunya, bukan karena dihukum, bukan karena penghargaan, bukan karena dimarahi kan gitu. Nah, tapi muncul karena memang dia sudah meyakini kesepakatan tadi yang disebut keyakinan kelas. Nah, makanya di sini keyakinan kelas biar
anak itu yakin dengan melaksanakan ini, berarti saya ini akan menjadi lebih baik. Bergotong royong, membesar kelas, berkata bunda, jujur. Itu ya Bapak Ibu, ini adalah tahapan disiplin positif yang tadi ada konsep dasarnya ada 5. Ini kemarin video terkait dengan disiplin positif, pembentukan disiplin positif. Yang foto-fotonya tadi juga di situ. Tidak perlu saya tayangkan karena ini sudah 14 Bapak Ibu. Demikian terkait dengan budaya positif yang kami sampaikan sejak awal sampai muncul acara ini. Intinya kami ingin membagikan ilmu ini untuk bersama-sama kita mewujudkan budaya positif dalam rangka kita mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Ketika budaya positif ini bisa kita wujudkan di sekolah kita, kita di sini bukan hanya sekedar merintah, tapi kita juga memposisikan diri menjadi seorang tauladan. Disiplin positif ketika ini hendak kita capai dengan maksimal, tentunya kita juga harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena ketika kita mengajari anak untuk berbuat baik, sementara kita ini perangannya buruk, otomatis sukses dalam menteladani anak, membimbing anak pun juga akan terkendala. Itu ya Bapak Ibu. Moga Bapak Ibu nanti di setiap kelas masing-masing untuk bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini, ya, sehingga anak-anak bisa meyakininya bukan sebagai tata tertib, bukan sekedar sebagai tata tertib, tapi sebagai keyakinan untuk dilaksanakan. Kalau tata tertib ini kan sifatnya satu arah, biasanya dari guru, dari sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah dari warga sekolah. Nah, itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi mudah-mudahan kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita dalam rangka kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulisnya 1. Ayo, kalau sudah nggak usah dinamai. Ada yang dinamai? Nggak perlu. Oke, langsung tempel di kertas putih sak-saknya. Oke, ya, yang sudah mau nempel, yang sudah menulis. Oke. Oke, ya, yang lain tulis. Topai hal positif yang kamu anggap bagus untuk mendukung suasana kelas kita menjadi lebih kondusif, menjadi lebih baik. Oke. Ya, semuanya menulis dan menempel. Cukup sama aja. Yang belum siapa? Oke. Oke, ada yang belum? Ya, tempel. Yang belum? Oke nih Pak. Iya, selesai Mas. Alhamdulillah. Oke, ya. Siapa yang berani membaca? Yang mau membaca? Ayo. Ya. Ayo. Satu aja. Yuk, satu ke depan. Yuk. Pian Pak, Pak. Pian? Yuk. Pian Pak. Oke. Ya, ditempel dulu. Oke, alhamdulillah. Terus, oke. Sekarang Pian yang pertama Pak. Iya. Oke, yang kedua. Harus saling tolong menolong. Yang ketiga. Nah, ini tadi suruh nulis satu kok banyak. Gak apa-apa, ayo. Terus, yang ke saling menghargai teman. Terus,
pirang baris nanti yang beda nih. Nama yang mana? Dure, berarti sini kalau nggak ada sini. Kau terus dure yang tidak yang nggak ada. Nah, ini juga diluruskan. Dure nih. Oke, alhamdulillah. Berarti ini yang sama ada berapa anak? 1, 2, 3. 15. Yang pertama apa itu? Oke, ketika kita ketika kita klasifikasikan anak-anak, nilai-nilai kebaikan yang kalian tulis tadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu 5. Coba yang pertama apa? Ditulis di sini, Mbak. Siapa namanya? Mbak Rahma. Ditulis nomor 1. Apa, Mbak? Apa nomor 1 dibaca? Berdoa sebelum belajar. Sepakat? Setuju? Oke, berdoa sebelum belajar. Ditulis. Alhamdulillah. Nomor 2 apa? Dibaca Mas, banter. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Mendengarkan guru ketika menjelaskan. Sepakat betul? Setuju? Tulis Mbak. Mendengarkan guru. Oke. Nomor 3. Apa Mas dibaca lagi? Membersihkan kelas setiap hari. Membersihkan kelas setiap hari. Sepakat? Oke, tulis. Contoh lagi. Oke, nomor 4. Menolong teman yang kesusahan. Setuju? Oke. Ya, teman yang kesusahan, yang sakit, dijenguk, ini ya. Yang jatuh, berdarah-darah dikasih obat. Nomor 5. Apa? Di salah satu lain berarti kalau sudah sama apa nomor 5? Saling, ini sudah berarti saling tolong menolong teman yang kesusahan. Ini masuk saling tolong menolong. Nah, berarti di bawahnya berarti saling menghargai. Nomor 5 saling menghargai. Setuju? Setuju. Saling menghargai. Oke. Nomor 6. Apa? Nomor 6 di bawah itu menghargai semua. Berarti sudah semua tertulis ya, anak-anak? Berkata jujur. Sepakat? Oke, ya ditulis. Oke, alhamdulillah. Ada lagi kira-kira kalau terkait misalkan lampu pecah, kemudian mejanya rusak, itu namanya apa? Nah, yang kesepakatannya apa kira-kira? Kira-kira apa? Dan aman, berarti menjaga fasilitas sekolah. Ada lagi yang pengen usul kira-kira yang belum tertulis di sini? Tidak beda-bedakan teman. Pakai tidak.
ini sudah saling tolong menolong, saling menghargai, sudah. Apa? Ya langsung yang baik. Oke. Tujuh sementara ya, dibaca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sepakat apa tidak anak-anak? Setuju apa tidak? Setuju. Ini kita jadikan keyakinan kelas. Berarti anak mari diberi tepuk tangan dulu untuk Pak Kes atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Bermakna nanti dari materi yang sudah disampaikan akan mendapatkan manfaat yang baik untuk kita dan tentunya untuk sekolah kita tercinta ini. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi acara yang lain adalah acara penutup. Karena sudah selesai acaranya, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan mengucap alhamdulillah bagi yang muslim yang dan yang lain dapat disesuaikan. Alhamdulillah.